Seringkali kita mendengar bahwa riwayat penyakit dalam keluarga, seperti kanker atau diabetes, adalah sebuah vonis mutlak yang tak terelakkan. Banyak yang berpikir bahwa jika orang tua atau kakek nenek menderita penyakit tertentu, maka nasib serupa sudah tertulis dalam garis tangan genetik kita. Namun, pemahaman medis modern menawarkan pandangan yang berbeda dan jauh lebih memberdayakan. Ineid memang memainkan peran, tetapi ia bukanlah satu-satunya penentu takdir kesehatan Anda. Dalam dunia medis fungsional, ada sebuah ungkapan terkenal yang menggambarkan situasi ini dengan sempurna. Genetik mengisi pelurunya, tetapi gaya hidup Andalah yang menarik pelatuknya. Artinya, Anda mungkin mewarisi kerentanan atau resiko tertentu yang tersimpan dalam kode genetik Anda, ibarat peluru di dalam senjata. Namun, senjata itu tidak akan meletus atau penyakit itu tidak akan muncul, kecuali ada faktor eksternal yang memicunya. Inilah yang kita sebut sebagai epigenetik. Kata ini secara harfiah berarti di atas genetik. Ini adalah studi tentang bagaimana perilaku Anda dan lingkungan tempat Anda tinggal dapat menyebabkan perubahan yang memengaruhi cara kerja gen Anda. Berbeda dengan perubahan genetik yang mengubah urutan DNA, perubahan epigenetik tidak mengubah kode DNA itu sendiri, melainkan bertindak seperti saklar lampu yang dapat menyalakan atau mematikan gen tertentu. Bayangkan DNA Anda sebagai cetak biru atau denah untuk membangun sebuah rumah. Cetak biru itu sudah jadi dan tidak bisa diubah tintanya. Namun, apakah rumah itu akan dibangun dengan kokoh? Bahan apa yang digunakan? Dan bagaimana pemeliharaannya? Sepenuhnya bergantung pada kontraktornya. Dalam analogi tubuh manusia, gaya hidup Anda adalah kontraktornya. Anda memiliki kendali lebih besar daripada yang Anda bayangkan untuk menentukan bagaimana cetak biru itu dieksekusi. Setiap orang mungkin membawa raksasa tidur dalam tubuh mereka. Raksasa ini adalah gen-gen yang membawa potensi penyakit serius. Selama raksasa ini tertidur lelap, dia tidak berbahaya. Gen onkogen penyebab kanker misalnya bisa ada di dalam tubuh seseorang seumur hidup tanpa pernah menyebabkan kanker, asalkan gen tersebut tetap dalam posisi off atau tidak aktif. Tujuannya adalah menjaga raksasa ini tetap terlelap selamanya. Lantas, apa yang bisa membangunkan raksasa tidur ini? Apa yang menekan tombol on pada gen penyakit? Sains modern menunjuk pada satu kondisi dasar yang menjadi akar dari hampir semua penyakit kronis dan pemicu perubahan epigenetik yang buruk. Kondisi tersebut bukanlah nasib buruk, melainkan respons biologis tubuh terhadap lingkungan yang tidak sehat. Kondisi tersebut adalah peradangan kronis atau chronic inflammation. Peradangan sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh yang normal. Jika jari Anda teriris, area itu menjadi merah, bengkak, dan panas. Itu adalah peradangan akut yang bertugas membunuh bakteri dan menyembuhkan luka. Namun, masalah timbul ketika peradangan ini tidak kunjung padam dan menjadi sistemik. Ini seperti api kecil yang terus membara di dalam tubuh Anda tanpa Anda sadari, merusak organ dan sel secara perlahan dari waktu ke waktu. Pada tingkat seluler, peradangan kronis membuat dinding sel menjadi kaku. Bayangkan sel tubuh Anda seperti rumah dengan pintu dan jendela. Ketika terjadi peradangan, pintu dan jendela ini macet. Nutrisi penting sulit masuk. Dan yang lebih berbahaya, sampah metabolisme atau racun sulit keluar. Tumpukan racun inilah yang kemudian mengirim sinyal bahaya ke inti sel, tempat DNA berada, memicu kerusakan dan mutasi. Lingkungan sel yang meradang adalah kabar buruk bagi DNA. Sel yang stres akibat peradangan akan melepaskan sinyal kimiawi yang memberitahu gen untuk beradaptasi dalam mode pertahanan. Sayangnya, mode pertahanan ini seringkali berarti mengaktifkan gen yang memicu pembelahan sel yang tidak terkendali, yang merupakan cikal bakal kanker
atau mematikan gen yang seharusnya bertugas memperbaiki kerusakan DNA. Mari kita bahas pemicu utamanya. Yang pertama dan yang paling umum adalah gula dan karbohidrat olahan. Ketika kadar gula darah melonjak tinggi secara terus-menerus, tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar. Kelebihan gula dan insulin ini bersifat korosif dan memicu peradangan sistemik. Gula bukan hanya kalori kosong. Dalam konteks epigenetik, gula adalah sinyal yang memberitahu tubuh untuk menyimpan lemak dan meningkatkan inflamasi. Tingginya kadar insulin tidak hanya menyebabkan diabetes. Insulin adalah hormon pertumbuhan. Jika Anda memiliki sel bibit kanker atau gen yang rentan, tingginya insulin ibarat menyiramkan pupuk pada tanaman liar. Ia memberi sinyal kepada sel-sel untuk tumbuh dan membelah diri dengan agresif. Inilah mengapa obesitas dan diabetes tipe 2 sangat erat kaitannya dengan peningkatan risiko berbagai jenis kanker. Gaya hidup yang buruk juga menciptakan apa yang disebut stres oksidatif. Bayangkan sebuah apel yang dikupas dan dibiarkan di udara terbuka. Ia akan berubah warna menjadi coklat. Itu adalah oksidasi. Hal serupa terjadi di dalam tubuh kita. Radikal bebas yang dihasilkan dari makanan gorengan, polusi, dan metabolisme yang buruk menyerang DNA kita ribuan kali setiap hari, mencoba merusak kode genetik tersebut. Pemicu kedua yang sering diremehkan adalah stres kronis. Bukan stres karena dikejar anjing, tapi kekhawatiran terus-menerus tentang pekerjaan atau keuangan. Stres memicu hormon kortisol. Jika kortisol terus-menerus tinggi, ia akan menekan sistem kekebalan tubuh dan secara langsung meningkatkan peradangan. Pikiran Anda menerjemahkan ketakutan psikologis menjadi kerusakan biologis nyata pada tingkat gen. Peradangan juga sering bermula dari perut. Kesehatan usus atau mikrobioma adalah pusat komando kedua bagi tubuh. Makanan olahan, antibiotik, dan kurang serat merusak keseimbangan bakteri usus. Ketika dinding usus menjadi permeable atau bocor, leaky gut, racun bakteri masuk ke aliran darah, memicu sistem imun untuk menyerang, yang lagi-lagi menciptakan badai peradangan yang bisa mencapai setiap sel dalam tubuh. Faktor ketiga adalah tidur. Tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah waktu di mana tim pembersih dan perbaikan tubuh bekerja. Proses perbaikan DNA terjadi paling intensif saat kita tidur nyenyak. Kurang tidur secara kronis berarti Anda membiarkan kerusakan DNA menumpuk tanpa sempat diperbaiki. Penelitian menunjukkan bahwa 1 malam saja begadang dapat meningkatkan penanda inflamasi dan memengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan kanker. Selain itu, kita hidup di lautan toksin, bahan kimia dalam plastik, pestisida pada sayuran, hingga polusi udara mengandung zat yang disebut pengganggu endokrin. Zat-zat ini dapat meniru hormon tubuh dan menempel pada reseptor sel, mengirimkan sinyal palsu yang membingungkan gen kita. Ini adalah bentuk sabotase biokimia yang perlahan tapi pasti mengubah ekspresi genetik ke arah yang merugikan. Secara teknis, salah satu mekanisme utama epigenetik disebut metilasi DNA. Bayangkan gugus metil sebagai stiker kecil yang ditempelkan tubuh pada gen untuk mematikannya. Kita butuh metilasi yang sehat untuk mengunci gen jahat agar tetap tertidur. Namun, kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin B, folat, dan tingginya stres dapat mengganggu proses metilasi ini, membuat kunci gembok pada gen penyakit menjadi longgar dan terbuka. Kabar baiknya adalah, karena epigenetik bersifat dinamis, proses ini bisa dibalikkan. Anda tidak bisa menukar gen yang Anda warisi dari orang tua, tapi Anda bisa mengubah cara gen tersebut berekspresi. Anda bisa mulai memadamkan api peradangan dan meninabobokan kembali raksasa tidur tersebut. Ini bukan tentang obat ajaib, melainkan tentang membangun lingkungan internal tubuh yang pro-kesehatan. Langkah pertama adalah diet anti-inflamasi. Fokuslah pada makanan utuh yang berwarna-warni. Pigmen pada buah dan sayur bukan sekedar hiasan.
Itu adalah fitonutrien bioaktif yang berbicara langsung dengan DNA Anda. Kunyit, teh hijau, jahe, dan buah beri mengandung senyawa yang terbukti secara ilmiah dapat menurunkan jalur peradangan dan bahkan menekan aktivitas gen kanker. Metode lain yang ampuh adalah memberikan tubuh waktu istirahat dari makan atau puasa intermiten. Saat Anda tidak makan selama 14 hingga 16 jam, tubuh beralih dari mode pertumbuhan ke mode perbaikan. Terjadi proses yang disebut autofagi, di mana sel-sel tubuh mendaur ulang komponen yang rusak dan membersihkan sampah protein. Ini adalah cara alami tubuh melakukan detoksifikasi hingga ke tingkat genetik. Aktivitas fisik juga bertindak sebagai modulator epigenetik. Saat otot berkontraksi, ia melepaskan molekul sinyal yang disebut miokin, yang memiliki efek anti peradangan sistemik. Namun, ingat, kuncinya adalah moderasi. Olahraga berlebihan tanpa istirahat justru bisa meningkatkan stres oksidatif. Tujuannya adalah merangsang tubuh secukupnya agar menjadi lebih kuat, bukan menghancurkannya. Mengelola pikiran sama pentingnya dengan mengelola diet. Praktek seperti meditasi, pernafasan dalam, atau sekadar bersyukur terbukti dapat menurunkan ekspresi gen pro-inflamasi. Studi menunjukkan bahwa relaksasi yang mendalam dapat mengubah aktivitas genetik hanya dalam hitungan minggu. Anda secara harfiah menenangkan biologi Anda melalui ketenangan psikologis. Prioritaskan tidur seperti nyawa Anda bergantung padanya, karena memang demikian. Ciptakan lingkungan tidur yang gelap total dan sejuk untuk memaksimalkan produksi melatonin. Melatonin bukan hanya hormon tidur, ia adalah antioksidan kuat yang melindungi DNA nuklir dan mitokondria. Tidur yang berkualitas memastikan proses metilasi dan perbaikan DNA berjalan optimal setiap malam. Kurangi beban toksik harian Anda, mulailah dengan langkah kecil. Ganti wadah plastik dengan kaca, pilih produk perawatan tubuh yang bebas paraben dan pewangi buatan, serta pastikan sirkulasi udara di rumah baik. Dengan mengurangi paparan racun eksternal, Anda meringankan kerja hati dan sistem detoksifikasi tubuh, sehingga energi bisa dialihkan untuk menjaga stabilitas genetik. Jangan lupakan sinar matahari. Vitamin D, yang sebenarnya adalah prohormon, mengatur ribuan gen dalam tubuh manusia. Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit autoimun dan kanker. Paparan sinar matahari pagi yang terkontrol adalah cara terbaik untuk memberi sinyal positif pada gen Anda untuk menjaga kekebalan tubuh tetap seimbang. Perubahan epigenetik tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah permainan akumulasi. Satu salad tidak akan menyembuhkan kanker, dan satu burger tidak akan membunuh Anda. Yang dihitung adalah apa yang Anda lakukan 80–90% dari waktu Anda. Konsistensi kebiasaan sehat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahunlah yang akan menulis ulang instruksi pada cetak biru kesehatan Anda. Koneksi sosial juga berperan. Rasa kesepian kronis memicu respon stres yang mirip dengan peradangan fisik. Memiliki komunitas yang mendukung, hubungan yang hangat, dan tujuan hidup yang jelas memberikan sinyal keamanan pada sistem saraf kita. Rasa aman ini diterjemahkan oleh tubuh sebagai izin untuk menurunkan pertahanan dan fokus pada regenerasi sel yang sehat. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah riwayat keluarga adalah vonis? Jawabannya adalah tidak. Anda adalah penulis utama dari cerita kesehatan Anda sendiri. Genetik mungkin memberikan paragraf pembuka, tapi bab-bab selanjutnya ditentukan oleh pilihan-pilihan yang Anda buat setiap kali Anda makan, setiap kali Anda bergerak, dan setiap kali Anda tidur. Jangan biarkan ketakutan akan genetik melumpuhkan Anda. Gunakan pengetahuan ini sebagai kekuatan. Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk membungkam raksasa tidur itu. Dengan mengendalikan peradangan kronis melalui gaya hidup sadar, Anda sedang melakukan percakapan biologis dengan gen Anda. Memerintahkan mereka untuk bekerja demi kesehatan, bukan penyakit.
Kesehatan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan yang diulang terus-menerus. Mulailah hari ini dengan satu pilihan kecil yang lebih baik. Matikan pemicunya, dinginkan peradangannya, dan biarkan potensi genetik terbaik Anda yang bersinar. Tubuh Anda mendengarkan setiap tindakan Anda. Jadikan setiap tindakan itu pesan cinta untuk diri Anda sendiri. Salam sehat.